Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma wassalli wassallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita berjumpa lagi, kesempatan untuk dapat memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Karena itulah hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu menunaikan ibadah syiyam dan qiyam Ramadan. Demikian Allah nyatakan di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang masih memiliki iman, yang mempunyai iman, yang masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menunaikan ibadah syiyam dan qiyam Ramadan. Karena itulah kesempatan Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya yang pernah kita lalui. Jadikan momen Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir dalam hidup kita, karena nggak ada jaminan untuk kita berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kelak Allah pertemukan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah hadir di depan kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang mungkin enggak terulang lagi di tahun yang akan datang. Karena itulah kita butuh Allah. Allah lah yang kita dahulukan dalam kehidupan kita. Allah lah yang kita utamakan dalam segala aktivitas kita semuanya. Kesibukan duniawi, kesibukan kerja, dan lain sebagainya, aktivitas duniawi lainnya. Tentunya kadang membuat kita lengah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada kita, memanggil kita 5 kali sehari semalam dengan kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandang azan ada pertanda Allah sayang sama kita, Allah rindu kepada kita agar kita kembali kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha segala-galanya. Kita punya kesulitan, mengadu, meminta, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah dahulukan dalam segala aktivitas kehidupan kita semuanya. Jangan pernah tinggalkan Allah, jangan pernah abaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tekunilah amal soleh yang selalu kita lakukan selama ini. Kebiasaan amal soleh apa yang ada pada diri kita yang selalu kita tunaikan selama ini? Yang biasa dengan sedekah, rutinkan sedekah. Jangan pernah berhenti untuk bersedekah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tiap pagi subuh ada 2 malaikat yang turun ke muka bumi ini mendoakan orang yang berinfak dan mendoakan orang yang tidak berinfak. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, beri ganti orang yang selalu berinfak dengan ganti yang lebih baik. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan harta orang yang senantiasa menahan hartanya, tak mau berbagi, tak mau bersedekah. Karena itu, bagi ada yang kelapangan rezeki, bagi ada yang keluasan rezeki, infaklah, rutinkan infak setiap harinya. Berapapun rupiah yang kita keluarkan, berapapun harta yang kita keluarkan, yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengganti infak yang sudah kita keluarkan. Yang ketiga, senantiasa bermohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf dan dosa kita semuanya. Kita pernah melakukan kesalahan terhadap orang tua kita. Kita pernah melakukan kesalahan terhadap guru-guru kita, orang-orang di sekitar kita. Baik salah ucap, salah sikap, salah tindakan kepada siapapun, kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itulah tetaplah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar." Siapa orang yang mendawamkan istighfar, melazimkan istighfar. Dalam riwayat yang lain, "Man aktsarul istighfar." Siapa orang yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan faraj. Allah akan Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan kepada kita semuanya. Ketenangan batin, ketenangan jiwa di saat kita beristighfar. Setumpuk masalah yang kita hadapi akan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita mengadu, meminta, bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setiap langkah kita menuju ke tempat kerja kita, langkah kita menggunakan jalan kaki kah, bermotor kah, atau mobil kah, atau naik angkot kah, atau kendaraan apapun yang kita gunakan, siogianya lisan kita nggak pernah berhenti untuk selalu beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah hadirkan ketenangan dalam jiwa kita, Allah hadirkan ketenangan dalam hati kita. Yang kedua, wa min kulli dhiqin mahraja. Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Besar kecilnya masalah, jika kita mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi kepada kita semuanya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah karuniakan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Ada aja rezekinya, ada aja solusinya, ada aja jalan keluarnya. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan Ramadan yang mulia ini, mari bersama-sama kita rutinkan istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengamalkan doa Nabi Yunus alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.